Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dengan NIM 4112101117. Dan rekan kerja praktek saya yaitu Christophorus Sambidian dengan NIM 4112101149. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Reza Ferial Asadi, STMT. Dan judul laporan kerja praktek saya yaitu metode pelaksanaan struktur kolom, balok, dan plat pada proyek pembangunan carport podium fase 1 Skyhouse BSD. Yaitu dimulai dari latar belakang, seiring perkembangan teknologi terdapat berbagai metode baru yang dapat memudahkan pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, pengetahuan dari perkuliahan perlu diaplikasikan di lapangan, terutama dalam penggunaan metode kerja dan alat terkait proyek konstruksi. Proyek merupakan upaya sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang melibatkan beberapa pihak yang saling terkait dalam aktivitas dan pendanaan untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Dimulai dari pengertian balok, yaitu elemen struktur yang menyalurkan beban dari plat lantai ke kolom sebagai penyangga vertikal. Dan plat lantai sendiri merupakan konstruksi antar tingkat yang menerima beban mati dan hidup, kemudian menyalurkannya ke sistem struktur rangka melalui balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom. Dan kolom sendiri adalah batang tekan vertikal pada rangka struktur yang memikul beban dari balok. Di sini ada layout atau denah tempat kerja praktek saya, yaitu dari AS 1 sampai 7 itu adalah zona 1, dan dari 7 sampai 14 itu adalah zona 2, dan 14 sampai 21 zona 3, dan dari 21 sampai 31 adalah zona 4. Jadi dari layout ini dibagi menjadi 4 zona. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan kerja praktik pada proyek pembangunan carport podium fase 1 Skyhouse BSD untuk memberikan pengalaman secara langsung tentang kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan dan membantu kami mahasiswa dalam mengimplementasikan pengalaman dengan ilmu yang sudah dapat dari bangku perkuliahan. Nah, tujuan dari kerja praktik yaitu mengetahui gambaran umum, data teknis, lokasi proyek, dan fasilitas perlengkapan selama proyek berlangsung. Mengetahui pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut, mengetahui bahan-bahan atau alat yang digunakan selama proyek berlangsung, dan mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan kolom, balok, dan plat pada pembangunan carport podium fase 1 Skyhouse BSD. Ruang lingkup dalam kerja praktik ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang meliputi pengamatan dan pelaporan aspek-aspek dari pekerjaan konstruksi atas seperti pekerjaan struktur kolom, balok, dan plat, yang di dalamnya ada persiapan material, pembuatan backlisting, pembesian, pengecoran, adapun pekerjaan konstruksi bawah yaitu seperti pekerjaan parket. Memahami jenis-jenis alat yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi, terutama pada metode pelaksanaan kolom, balok, dan plat. Pembahasan penulis hanya pada bagian struktur atas, yaitu membahas tentang bagaimana metode pekerjaan pembesian, metode pengerjaan backlisting, dan metode perawatan atau curing pada balok dan plat. Adapun kegiatan yang kami lakukan selama kerja praktek yaitu memahami gambar struktur serta standar yang digunakan pada proyek tersebut, menguji kelayakan mutu material sebelum digunakan, melakukan markingan atau as atau grid bersama tim survei, melakukan pengecekan lapangan secara berkala seperti checklist pembersihan dan verticality kolom. Pembelajaran mengenai metode pelaksanaan proyek yang digunakan, tinjauan khusus secara langsung pada metode pelaksanaan konstruksi kolom, balok, dan plat. Ini adalah data umum proyek. Nama proyek carport podium fase 1 Skyhouse BSD. Lokasi proyek yaitu di Jalan BSD CBD 2, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Jenis proyek yaitu gedung bertingkat, jenis bangunan podium atau parkir. Harga kontrak yaitu Rp71.808.098. Pemilik proyek tersebut atau owner yaitu PT Suni Garden Property, konsultan arsitek PT Megatika Internasional, konsultan struktur
PT Cipta Sukses, konsultan MRP, PT Rayosa Cipta Mandiri, konsultan MK yaitu PT Daktea dan Engineering Konsultan. Kontraktor pelaksana yaitu PT Jiangsu Suzhong. Di mana saya kerja praktek sama rekan saya yaitu Christophorus di kontraktor, di bagian kontraktor. Data teknis proyek kontraktor PT Jiangsu Suzhong, luas tanah 5.507,33 meter kuadrat, luas bangunan 18.181,49 meter kuadrat, jumlah lantainya ada 4 lantai, tinggi bangunan 10,8 meter, elevasi lantai yaitu lantai 1 ke lantai 2 3,4 meter, dari lantai 2 ke lantai 3 3,7. Begitupun juga dengan lantai 3 sampai 4 dan lantai roof yaitu 1,8 meter. Material yang digunakan di proyek pembangunan carport podium fase 1 BSD ini dengan mutu kolom FC 40 MPa dan balok dan plat menggunakan FC 35 dan sampesnya yaitu 19 cm. Mutu baja yang digunakan yaitu FY 420 MPa dan FY 520 MPa. Material existing di mana terdapat triple film phenolics 18 mm, kayu kaso 5/7, balok kayu 6/12, tirot dan hollow. Lokasi proyek ini berada pada proyek berada 6 derajat 18, 13, 17 selatan. Lebih tepatnya proyek pembangunan carport podium fase 1 Skehouse BSD ini beralamat di Jalan BSD CBD 2, Sempora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Fasilitas proyek bisa dilihat mulai dari adanya kantor proyek, ruang PM, ruang MK dan sebagainya, ruang owner, ruang safety, ruang MFT, ruang rapat, dan gudang terbuka. Musola, fabrikasi besi, fabrikasi bebisting, smoking area, toilet, dan parking area. Nah, di sini ada struktur organisasi kontraktor, di mana yaitu PM-nya sendiri adalah Zhang Jun Lei, quality control, di mana di quality control itu ada Aji, adminnya ada Devi, engineeringnya ada Wang Siji, set engineeringnya ada Bapak Agung, drafternya ada Rida, supervisornya ada Subhasyong, dan surveyornya itu ada Ibnu, Cahya, Faisal, dan Eko. Nah, di mana buat K3-nya itu dipimpin oleh Bapak Hamdi, logistik prosesumnya ada Bu Nova dan Bang Mavin, translatornya ada Mana, di mana proyek tempat kerja praktek saya itu adalah PT EZCG dan Zhang Chunel ini adalah berasal dari orang Cina asli. Maka dipakainya adanya translator untuk menerjemahkan dari PM-nya langsung untuk mengobrol dengan quality control dan admin. Hubungan kerja proyek pihak-pihak terkait dengan proyek yaitu ada owner dan konsultan manajemen konstruksi, yaitu adalah hubungan fungsional dan kontraktual, dan owner kontraktor hubungan fungsional dan hubungan kontraktual, dan konsultan manajemen konstruksi dengan kontraktor yaitu hubungan fungsional. Nah, struktur organisasi PT Daktea dan Engineering Konsultan, di mana ada Board of Commissioner, Board of Direction, Anti-Corruption Office, Administration Office, Engineering Department, Executive Engineer, Supervision Divisi, Studi and Design Divisi. Nah, di sini ada bahan-bahan yang digunakan pada proyek pembangunan carport yaitu besi beton ready mix, kawat dendrat, besi tulangan ulir yaitu
ada tulangan ulet yang digunakan, tulangan ulet D255, D22, D19, dan ada tulangan polos juga. Nah, buat decking beton atau tahu beton, peralatannya itu ya peralatan ada tower crane untuk mengangkat barang-barang atau scaffolding dari satu titik ke titik yang lain dan mempersingkat pekerjaan pada pembangunan. Dan concrete pump yaitu menyalurkan dari mobil concrete pump untuk pengecoran kolom, submixer, concrete bucket, pipa training, concrete vibrator. Nah, di mana vibrator ini berfungsi untuk menghilangkan pori-pori pada beton, pori-pori ataupun udara yang ada pada beton, sehingga pas pengecoran kolom, balok, dan plat tidak adanya pori-pori pada beton. Di sini ada backisting, water pass, total station, safety helmet, combi safety, dan sepatu safety. Nah, di sini ada water pass yang digunakan untuk elevasi antar lantai, dan total station itu digunakan untuk mengetahui ke sudut suatu kolom yang sudah direncanakan. Tahap perencanaan. Nah, di sini ada flowchart pekerjaan pada pembangunan carpark podium fase 1, yaitu ada tahap perencanaan, tahap studi kelayakan, tahap perencanaan. Nah, di tahap pelaksanaan pekerjaan persiapan ada pekerjaan struktur bawah dan struktur atas, di mana pekerjaan struktur bawah adanya pekerjaan board pile dan tata lantai, dan struktur atas ada pekerjaan dinding dan balok, pekerjaan core wall dan kolom. Nah, diakhiri dengan finishing tahap pemeliharaan atau curing. Di sini ada metode pelaksanaan kolom. Yang pertama tahap persiapan, di mana di dalam tahap persiapan itu ada tahapan menyediakan bahan-bahan atau alat-alat yang belum ada untuk membangun carpark podium fase 1. Nah, yang kedua penentuan as kolom, di mana penentuan as kolom ini menggunakan total station dan water pass atau auto level. Nah, gunanya menentukan as kolom ini yaitu pakai total station untuk mengetahui titik antar kolom yang mau dibangun itu sesuai dengan perencanaan awal. Pekerjaan pembersihan kolom dan checklist, di mana pekerjaan pembersihan kolom ini ada pekerjaan balok, kolom, dan plat. Nah, diakhiri dengan checklist besi sebelum pengecoran, di mana checklist besi ini terdapatnya checklist tumpuan di daerah balok, lapangan di daerah balok, atau tumpuan sebelah kiri lapangan atau tumpuan sebelah kanan. Mengecek apakah besi tulangan itu sudah sesuai dengan jumlah yang diperhitungkan. Nah, di selanjutnya ada pekerjaan backisting, di mana pekerjaan backisting ini terdapat beberapa pekerjaan, yaitu verticality column. Gunanya verticality column itu yaitu untuk mengetahui apakah kolom yang akan dibangun itu sudah sesuai dengan perencanaan dan dan sudah vertikal ataupun sudah lurus. Nah, selanjutnya diakhiri dengan pekerjaan pengecoran. Nah, pekerjaan pengecoran ini menggunakan beton TD mix dan menggunakan concrete pump dan concrete bucket menggunakan tower crane. Pekerjaan perawatan beton atau curing, di dalamnya terdapat beberapa pekerjaan, yaitu pekerjaan hammer test. Gunanya pekerjaan hammer test itu untuk mengetahui mutu beton yang digunakan itu apakah sesuai atau tidak
atau tidak dengan yang telah direncanakan. Misalnya hammer test, hasil hammer test misalnya mutu beton yang digunakan untuk kolom yaitu mutu beton 40. Setelah beton kolom itu mengeras dan ditunggu selama beberapa hari, nah pekerjaan hammer test itu yaitu dengan memukul alat ke kolom dan mengetahui angkanya itu melalui alat hammer test. Nah, di alat tersebut terdapat angka yang menunjukkan kekuatan mutu beton tersebut. Nah, mutu beton yang sudah direncanakan yaitu mutu beton 40. Nah, dilihat pada alat hammer test apakah di alat tersebut angkanya di atas 40 atau di bawah 40. Pas misalnya di atas 40, berarti mutu betonnya itu sesuai dan bagus. Nah, ada permasalahan pada hammer test yang pas saya kerja praktik kemarin, di mana ada beberapa kolom yang sudah dilapisi finishing, sehingga buat pengetesan hammer test di beberapa kolom tersebut tidak bisa digunakan. Karena pada saat hammer test dilakukan setelah finishing, maka mutu beton yang keluar, angka mutu beton yang keluar pada alat hammer test itu tidak sesuai dengan mutu beton yang aslinya. Nah, selanjutnya ada metode pelaksanaan pekerjaan balok dan plat. Nah, di mana ada tahap persiapan, nah, tahap pekerjaan berkisting balok, dan tahap pekerjaan berkisting plat, pengecekan elevasi, pekerjaan pembersihan balok dan plat lantai, dan checklist. Pada pekerjaan pembersihan balok dan plat lantai dan checklist ini sama halnya dengan pekerjaan pembersihan kolom dan checklist. Maksudnya sama, itu sama-sama mengecek apakah besi yang digunakan itu sudah sesuai atau tidak. Pengecoran balok dan plat. Dan yang terakhir adalah pekerjaan perawatan beton. Kemajuan pekerjaan proyek. Laporan kemajuan dari suatu proyek umumnya berupa laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Laporan harian berfungsi sebagai alat untuk memantau perkembangan pekerjaan, jumlah tenaga kerja, dan penggunaan alat berat dalam suatu hari kerja. Nah, di laporan mingguan ada laporan mengenai perkembangan pekerjaan selama 1 minggu. Laporan minggu dapat dikatakan sebagai rekapitulasi dari laporan harian. Nah, pada saat saya kerja praktek kemarin, untuk laporan mingguannya itu diadakan pada hari Senin. Nah, pada hari Senin itu kita mengecek ke lapangan, semisalnya di zona 1. Di zona 1 di hari sebelumnya itu belum pemasangan casing. Nah, pada perencanaan kolom tersebut sudah dicor apa belum. Nah, seminggu setelahnya itu kita cek apakah kolom tersebut sudah dicor atau belum. Nah, di laporan bulanan ini berisikan hal-hal sebagai berikut. Prestasi kemajuan fisik yang dilaporkan dalam laporan bulanan, foto dokumentasi proyek yang dapat dijadikan tolak ukur realisasi kemajuan proyek, keterlambatan karena gangguan cuaca atau masalah-masalah lainnya, dan tindakan yang diambil sebagai upaya penanganan masalah tersebut. Di laporan bulanan ini ada diambil dari laporan mingguan. Di sini ada pengendalian proyek, di mana ada pengendalian mutu yang diawasi oleh quality control, di mana ada pengawasan pekerjaan berkisting, di mana yang saya jelaskan tadi. Di pekerjaan berkisting itu ada pekerjaan verticality kolom, di mana untuk menentukan apakah kolom itu sudah lurus atau belum, dan pengawasan pekerjaan pembersihan. Di pekerjaan pembersihan ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, apakah
besi yang digunakan itu sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan jarak-jarak antar besi itu sudah sesuai atau belum. Pengawasan pekerjaan cor, pengawasan mutu beton, pengawasan pekerjaan pelestaran dan atian dinding. Pengendalian waktu, uraian kegiatan pekerjaan, jaringan kerja, volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, pengendalian biaya, material bangunan, peralatan proyek, tenaga kerja, dan upah kerja. Pengendalian mutu, quality control. Nah, di sini ada gambaran untuk pengawasan existing, di mana di sini ada pekerjaan verticality column untuk menentukan apakah existing itu sudah lurus untuk dicor atau belum. Nah, di setelahnya ada pengawasan pembersihan. Nah, jadi mengukur jarak-jarak besi di plat. Apakah jarak besi antar besi itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, yang ketiga ada pengawasan pengetahuan. Nah, yang terakhir ada pengawasan mutu beton menggunakan uji samtes. Quality control merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengendalikan mutu pelaksanaan proyek, memiliki dua metode yang dapat dilakukan untuk mengendalikan mutu. Yang pertama, dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan pengarahan dilakukan serta bahan material diuji untuk memastikan mutunya. Yang kedua, pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan oleh kontraktor dan pengawasan yang membentuk tim sesuai dengan struktur organisasi kontraktor. Nah, di sini ada pengendalian mutu yang dimana laporan hasil pengujian berdasarkan dilakukan pada PT Misindo Abadi Karya. Beton siap pakai dilaksanakan pada proyek pembangunan K4 Podium 1 Skehos BSD ini adalah dilakukan dengan cara salah satunya yaitu ada sebelum dicor uji samtes dilakukan dengan cara memasukkan campuran pencegar ke dalam wadah berbentuk bulat dan kemudian wadah tersebut diangkat perlahan-lahan. Nilai SAM diukur dengan mengukur jarak antar puncak lutut dengan permukaan beton yang rata di sekitarnya setelah wadah diangkat. Nah, ini adalah laporan hasil pengujian kuat tekan. Nah, di mana pada pengujian kuat tekan ini diambil pada tiga kondisi, yaitu pada 7 hari, 21 hari, dan 28 hari. Nah, ini ada pengendalian waktu, di mana jadwal kerja proyek dimulai dari 7.30 sampai jam 12. Nah, dari jam 12 sampai jam 13 ada waktu istirahat. Nah, dimulai lagi dari jam 1 siang sampai jam setengah 6 sore. Dari setengah 6 sore sampai jam 7 malam digunakan untuk waktu istirahat. Misalnya kalau ada yang lembur, mulai dari jam 7 sampai jam 10 kerja lembur, mulai dari jam 10 sampai jam 12 istirahat, nah dari jam 12 sampai jam 4 kerja lembur, nah dari jam 4 sampai setengah 8 istirahat. Untuk absensi pada proyek pembangunan K4 Podium fase 1 Skehos BSD ini menggunakan fingerprint, kemudian registrasi dengan masukkan data pribadi. Di sini ada pengendalian biaya, langkah-langkah yang perlu dilakukan kontraktor dalam mengamati dan mengendalikan biaya. Yang pertama, pilih item pekerjaan dari semua pekerjaan dan struktur yang lebih kecil dengan batasan yang jelas sehingga biaya dapat lebih mudah pantau dan dikendalikan. Yang kedua, tentukan biaya tenaga kerja yang terlibat berdasarkan item pekerjaan. Yang ketiga, mendata daftar pekerjaan yang telah dilakukan dan kemudian pekerjaan tersebut harus dibayar oleh pemilik atau owner. Di sini ada pengendalian ketiga yang di mana ada safety induction, rambu-rambu proyek, tabung apar, toolbox meeting, penggunaan alat pelindung diri, kotak P3K. Kemudian permasalahan, di mana ada hambatan teknis, yang itu yang berlangsung terkait dengan pekerjaan di lapangan, dan non teknis hambatan yang terjadi di luar pekerjaan lapangan. Di mana permasalahan teknis yaitu terdapat kelalaian pekerjaan proyek, yaitu lambat mengkonfirmasi ke mandor bahwa pelepasan scaffolding yang akan dilakukan perencanaan pengecoran pilihan konkret atau lantai kerja belum selesai, sehingga
Truk mixer menunggu lama dan mengakibatkan adanya keterlambatan waktu. Dan beton yang digunakan sudah mulai mengeras di truk mixer. Nah, solusi permasalahan teknis tersebut untuk mengatasi akibat adanya keterlambatan waktu pengerjaan dan beton yang digunakan sudah mulai mengeras, ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang diutamakan apabila pengaturan tersebut untuk kolom atau plat dan balok, maka dilakukan pengembalian ke bleaching plant. Nah, untuk dilakukan penukaran. Namun dikarenakan pengecoran tersebut untuk LC atau lantai kerja, maka dilakukan penambahan air pada truk mixer dengan memperhatikan hal-hal yang tidak membuat mutu beton terlalu menurun. Nah, di sini ada permasalahan teknis. Air hujan dapat di mana air hujan dapat memperlambat pengerjaan pengecoran, sedangkan musim kemarau juga mempercepat proses kehilangan air semen pada konstruksi yang baru dicor, sehingga dibutuhkan perawatan beton berupa penyiraman sil pengecoran dengan air untuk memperlambat penguapan. Dan proses kehilangan air semen hujan juga dapat menyebabkan berhentinya suatu pekerjaan dengan alasan keamanan dan takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Untuk kasus yang terjadi proyek ini adanya hujan setelah pengecoran yang mengakibatkan adanya bibir hujan pada hasil pengecoran, salah satunya pada bagian pengecoran plat. Solusi dari permasalahan non teknis ini yaitu saat hujan maka jam kerja yang terpotong dialihkan sampai hari besok. Nah, hal ini adalah kontraktor mempertimbangkan biaya yang lain akibat proyek terhambat. Perbaikan struktur pertama adalah analisis penyebab beton tidak padat akibat getaran lokal yang tidak mencukupi. Kedua, program perlakuan membuang beton yang tidak padat dan batu-batu yang longgar hingga mencapai bagian beton yang padat, membersihkan besi tulangan yang terkorosi dengan sikat tajam, membersihkan sisa-sisa beton yang telah dibuang dengan air bersih, memasang lifting dan memperkuatnya dengan pipa wajar, mengisi dengan bahan lifting beton lebih tinggi, digunakan sikat brut 215 untuk pemadatan, melepas lifting dan melakukan perawatan. Nah, di sini adalah contoh salah satu permasalahan atau perbaikan struktur pada bagian balok dan plat. Nah, perbaikan struktur, tindakan pencegahan, mengendalikan proporsi campuran beton dengan ketat, memberikan penjelasan teknis ulang pada pekerja pengecoran. Melakukan pengecoran secara bertahap dengan ketinggian maksimal 50 cm per tahap. Melakukan vibrator minimal 10 detik per titik, hingga beton tidak lagi turun secara signifikan dan tidak ada gelembung udara yang muncul. Serta permukaan mulai mengeluarkan pasta. Menghindari waktu vibrator yang terlalu lama karena dapat menyebabkan pemisahan antara harga dan pasta. Supervisor teknis harus selalu mengawasi proses pengecoran dan mengendalikan kualitas pembentukan beton. Sini ada tindakan pencegahan pada struktur balok, di mana struktur tersebut adanya mengalami proporsi. Nah, dari bab 1 sampai bab 7 tadi diambil kesimpulan pada proyek pembangunan kapal podium fase 1 Skehos berlokasi di Lengkong Wetan, Kota Tangerang Selatan, dengan luas lahan 5.507,33 meter kuadrat dan total luas bangunan yaitu 18.181,49 meter kuadrat. Sistem organisasi dan manajemen proyek disusun dengan baik melibatkan kerjasama antar kontraktor, di mana itu ada PT Jiangxi Puzong dan manajemen konstruksi adanya PT Dakrea dan Engineering Konsultan. Pelaksanaan proyek menggunakan material dan alat yang sesuai dengan perencanaan serta melakukan pengujian kualitas serta seperti uji ketarik besi, kuat tekuk besi, dan kuat tekan beton, dan hammer test, pram test, dan curing pada balok, plat, dan kolom. Pada kesimpulan ini, pekerjaan kendali mutu dilakukan secara rutin sehari-hari untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, termasuk pengetahuan nilai Islam, pertekan beton, dan kegiatan lainnya. Pekerjaan struktur seperti balok, plat, dan kolom dilaksanakan dengan metode yang tepat memenuhi standar konstruksi dan menjamin kekuatan serta keamanan struktur bangunan.
Secara keseluruhan, kendali mutu pada proyek ini berjalan dengan baik sesuai dengan standar SNI yang berlaku. Saran dari kelompok kami yaitu kesadaran akan keselamatan adalah kewajiban bersama. Maka dari itu diharapkan dengan adanya safety induction dari pihak ketiga dapat meningkatkan keselamatan dan meminimalisir kecelakaan kerja di lapangan dan lebih giat untuk ketiga dalam mengontrol terhadap keselamatan kerja di lapangan. Kebersihan dan keselamatan kerja adalah prioritas bersama dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan meningkatkan keselamatan kerja dapat saling melindungi sesama dari bahaya yang memungkinkan. Dikarenakan bahaya yang dihadapi pada proyek gedung bertingkat sangatlah besar, peran penting dari tim ketiga dalam meminimalisir kecelakaan, sehingga diperlukan kontrol terutama di lapangan secara maksimal. Lebih ditekankan lagi pada para pekerja dengan dan melakukan pemasangan besi agar mencapai waktu pengerjaan berdasarkan penjadwalan yang sudah dibuat. Ini ada banner kerja praktek di mana ada judul laporan, ruang lingkup, pekerjaan persiapan, pekerjaan finishing, dan kesimpulan. Sekian penjelasan tentang metode pelaksanaan pekerjaan kolom balok dan plat pada proyek pembangunan tapak podium fase 1 Skefos BSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.